Kuyang, Royal Princess of Kuyang episode 4. Suara tawa mengerikan membuat semua orang mengkirik. Satu persatu penduduk desa menyingkir dengan menyimpan rasa takut di hati, meninggalkan Dian yang terus tertawa dengan jeritan menyayat-nyayat jiwa dalam kobaran api. Aroma manusia panggang menyeruak ke udara. Semua binatang malam bersuara resah mencekam. Hingga sebelum akhirnya membisu untuk selamanya. Tersisa suara gemersik api yang masih membakar residu tubuh Diang Ama. Serangan Kuyang mengamuk. Mencekam, kabar Kuyang mengamuk membuat geger penduduk desa. Apakah itu dendam dari Diang Ama? Misteri belum terpecahkan. Riko beserta rombongan menganggap kematian Aldi disebabkan oleh binatang buas. Sedangkan warga menganggap Aldi meninggal akibat kepuhunan karena menolak makan dan minum waktu upacara tewah. Jasad Aldi segera dikirim ke Jawa untuk disemayamkan oleh pihak keluarganya. Sebagai pengganti, perusahaan mengirim Agus. Ekspansi monokultur perkebunan kelapa sawit terus dijalankan. Gus, selamat bergabung, sambut Riko. Inggih Pak, jawab laki-laki Jawa kelutuk itu dengan hikmat. Agus menyadari sebagai orang baru tentu harus menyesuaikan diri di tanah orang. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Agus masih ingat pesan dari keluarganya, wong mertamu iku kudu empan papan lan tepos liro. Agus memahami kematian Aldi karena kesalahannya sendiri yang tidak bisa menghargai tradisi orang lain. Kepuhunan, artinya kejatuhan sial, itulah tradisi mereka. Sementara di sisi lain tanpa disadari ada gadis cantik berkulit putih, mata seolah mengantuk dengan gunung kembar padat berisi yang diam-diam menaruh rasa sama Riko. Delima Badiang namanya putri dari Antang Badiang, sang penguasa ilmu hitam yang sakti mandraguna. Ada keunikan antara Delima dan Antang. Bagi mereka yang belum mengenalnya, tentu akan menganggap seperti kakak beradik. Padahal mereka adalah anak dan ibu. Delima tidak mengikuti jejak ibunya. Bisa dikatakan kecantikan mamanya melebihi putrinya itu karena ilmu hitam yang dimiliki oleh Antang Badiang. Ama, jangan lagi memburu mereka, pinta gadis Dayak cantik imut kaya marmut. Dasar anak bungol teh. Kalian tidak mungkin bisa bersama. Dunia kita beda. Ama kan bisa makan ari-ari saja tanpa membunuh manusia. Atau diganti saja dengan hewan. Seperti leluhur kita. Ya, leluhur kita akhirnya dikhianati dan dibunuh oleh warga. Tidak aman. Amun Antang tahu tidak meneror warga, ia kada akan tewas. Delima, kau masih muda, tidak tahu bagaimana sakitnya dikhianati. Antang tahu sakit hati ditinggalkan oleh Amang Badiang. Tidak aman, Delima yakin Riko adalah laki-laki yang baik. Baiklah, kalau dia menyakitimu. Nida ada ampun buat si Dapang Ae. Bagaimanapun Antang sangat menyayangi Delima putri semata wayangnya. Satu-satunya mutiara dan penyemangat hidupnya. Hanya luka demi luka yang terakumulasi dalam dirinya menggumpal menjadi dendam abadi dalam sukma. Luka dalam dada akibat dikhianati. Antang awalnya tidak membunuh manusia, ia hanya makan ari-ari bayi saja dan menghisap darah hewan. Akan tetapi dendam pada suaminya yang membuat dia ganas. Apakah itu kutukan dari leluhurnya? Atau mungkin sebuah hukum langit yang susah dipahami. Bisa dikatakan dia dari garis keturunan manusia dan siluman dari masa lalu yang masih tersisa. Ia adalah makhluk unik yang hampir punah di muka bumi dengan kenyataan warga kampung tidak ada yang mengetahui. Asal-usul leluhur Kuyang. Dahulu kala di tengah belantara Kalimantan, ada seorang pemuda yang pekerjaan memancing.
Sama seperti pemuda Dayak Ngajuk Ed Danum lainnya. Hanya saja ia malas berburu di hutan. Sehingga ia dikucilkan oleh sukunya dan susah mendapatkan jodoh. Sebenarnya sudah beberapa kali ingin meminang gadis, hanya karena tidak sanggup membayar jujuran akhirnya ditolak. Ia mengembara di dalam hutan karena merasa malu dan seperti tersisih. Hari-hari untuk menghidupi dirinya sendiri cukup memasang bubu dan memancing. Sial, kenapa tidak ada satupun ikan didapat hari ini? Keluh pemuda itu berkali-kali. Rasa jengkelnya hilang saat mengintip seorang gadis cantik jelita berenang di sungai. Tersebab ketahuan dan karena pemuda itu manusia normal melihat gadis cantik jelita tanpa sehelai benang, akhirnya mereka bergaul rapat. Bertahun-tahun mereka tinggal bersama, hingga mempunyai anak tanpa mengetahui istrinya adalah siluman. Pada suatu hari ia mendapat bininya memakan ikan mentah tanpa dibersihkan kotorannya dan juga menghisap darah hewan. Setelah mengetahui kenyataan pahit mengerikan, suami pergi meninggalkannya begitu saja. Sementara istrinya masih sangat mencintai suaminya merasa sedih dan kecewa. Mau bagaimana lagi, kenyataannya ia mempunyai anak dari manusia. Sementara anaknya selalu memanggil-manggil abahnya. Membawa kesedihan dan kecewa, siluman cantik itu terus mencari dan terus mencari suaminya ke sana sini namun tidak ditemukan juga. Karena kesungguhan cintanya, ia memohon pada Hyang Tatu agar diberikan kekuatan untuk bisa terbang supaya mudah mencari suaminya. Karena kesungguhannya, akhirnya terkabulkan. Itulah asal-usul hantu kepala yang mereka menyebutnya kuyang atau palasit atau juga pulung. Agar bisa menambah kekuatannya, ia harus memakan ari-ari bayi atau mengisap darah kotoran wanita. Gadis Dayak Kalimantan. Demi putri semata wayangnya, Antang memutuskan berburu jauh dari desa dan kembali memakan ari-ari bayi atau mengisap darah kotoran wanita haid. Terkadang juga ia memangsa darah hewan sebagai gantinya. Malam masih cerah, cahaya bintang di langit dihiasi mendung kegelapan. Suara anjing melengking saling bersahutan. Pondok tua di tengah ladang seharusnya sepi justru berisik oleh suara mantra. Angin berembus kencang menggoyang pucuk-pucuk daun dan ranting seakan ada sesuatu ganjil terjadi. Di dalam bilik semedi terlihat wanita dengan baju khas adat tampak seram. Terhampar berbagai sesaji mulai kain merah, sirih, tulang babi, kulit kukang beserta tulang belulang di depannya. Dinding-dindingnya digantung kepala rusa bertanduk 1, tanduk 3, tanduk 5, tanduk 7 dan tanduk 9. Kekuatan alam dari tanduk lengkap itu membuat rumahnya tidak akan bisa dibakar. Antang tidak ingin bernasib sama seperti Diang Ama. Tengah malam genap bulan purnama mati. Antang mengoleskan minyak bintang di sekitaran leher melingkar sambil membakar tulang babi. Setelah dibaca mantra dengan mulut kumat kamit, ia merasakan sakit luar biasa. Cahaya merah saga melingkar mulai terang, terlepaslah kepalanya dari raga. Hanya jeroan dan usus yang masih menempel dengan genta menetes-netes seperti rinai hujan. Kepala itu terbang melesat seperti kilat. Sementara di sisi lain, dari kejauhan tampak seorang remaja wanita yang baru saja membuang pembalut di tempat sampah. Udah malam, buang sini aja. Gadis itu membuang pembalut begitu saja dan langsung masuk ke rumah. Ada makanan segar, ucap Antang, dan langsung ia mengisap darah kental hitam bau busuk di pembalut itu. Ia mengisapnya sampai habis dan melanjutkan perburuannya. Pertemuan dua sejoli di balai warga membuat Riko gelisah. Pemuda kota tampan itu teringat terus gadis Dayak yang kecantikannya sungguh memesona. Perawan Kalimantan yang menawan, cantik dan menarik,
Kulitnya putih seperti salju, wajah orientalis apalagi saat bibir manisnya memanggil, sungguh hati menggigil. Rick, apa strategi kita untuk mengelabui warga? Rahman bertanya sedikit menekan. Rico masih saja melamun memikirkan delima. Pikirannya bermain dalam hayal, terjebur akan manisnya cinta. Rick, bentak Rahman dengan hati dongkol. Ya, ada apa? Apa rencana kita selanjutnya? Entahlah, kita coba lagi bujuk warga. Jangan bilang kamu suka dengan gadis yang kemarin kita ketemu itu ya. Ingat kamu sudah bertunangan. Iya? Iya? Gua tahu. Sebenarnya tanpa diketahui oleh Rico dan Agus ternyata Rahman juga mendekati teman delima. Yansi arahnya begitu juga dengan Agus yang tertarik dengan Cencen. Ketiga pemuda itu sedang dimabuk asmara. Mereka jatuh cinta dengan perawan Kalimantan. Bos, hati-hati jangan sampai kena jipen atau jujuran, ingatkan Agus serius. Tradisi Kalimantan jika ada pemuda-pemudi berduaan di tempat sepi bisa terkena hukum adat. Jika ingin bicara atau mengobrol harus di tempat umum atau terlihat orang banyak. Hantu kepala pemangsa ari-ari bayi. Genap purnama mati ketiga di hutan yang sunyi sepi. Terdengar jelas suara lolongan anjing malam kelam suram lagi tenggelam. Bercumbu rayu iblis kematian dalam dendam yang membara. Dendam itu makin lama semakin membara. Sakit hati semakin menjerit. Hanya buah hatinya yang membuat Antang bertahan. Di ujung kampung terdengar tangisan bayi baru lahir. Makananku telah tiba. Antang melesat secepat kilat seperti bola api menyala-nyala terbang dengan cahaya terang tengah malam. Angin berhembus lirih menerpa daun dan ranting. Perlahan suara hembusan lirih berubah riuh gaduh pecah dari dalam hutan. Malam menampakkan sisi seram berselimut kabut tipis putih. Hawa dingin tenggelam dalam gemeresik dedaunan. Mencekam gaduh gemuruh pecah oleh tangisan menyayat jiwa. Sejauh mata memandang, terlihat seorang pria berjalan mondar-mandir menanti kelahiran buah hatinya. Cahaya pelita samarkan wajahnya yang tertiup angin dingin. Hati pria itu merasakan suasana janggal dan aneh malam itu. Angin membuat seisi rumah tertidur lelap tanpa sadar. Antang Badiang merapalkan mantra untuk menyirap seluruh penghuni rumah. Cahaya merah saga terbang mengintari wanita perut buncit berisi bayi. Ada cairan ketuban membasahi kain penutup di bawah sana, menetes-netes jatuh di atas lamin. Calon ibu dan dukun bayi tertidur lelap tanpa mengetahui ada bahaya mengancam. Melihat air ketuban pecah, jeli-jih hantuku yang bercucuran. Rasanya seperti kehausan di terik siang hanya saja malam hari. Mata merah saga menyala-nyala, makhluk mengerikan itu membuka mulutnya lebar-lebar, gigi taring panjang terlihat lebih menyeramkan daripada hewan buas. Kuyang menjulurkan lidahnya memanjang, menyelusup masuk dalam jauh di dalam sana. Secara misterius perlahan keluar hidangan segarnya. Antang dengan leluasa siap memangsa ari-ari bayi. Giginya tajam menghunjam mencabik-cabik makanan favoritnya. Lidahnya menyulut menjilati cairan bercampur genta. Anehnya kemana semua makanan yang sudah dimakan? Sementara kuyang hanyalah kepala dan organ tubuh serta usus menjuntai saja. Bau amisnya membuat nafsu maknanya semakin rakus. Malam ini cukup mengenyangkanku untuk 1 pekan. Antang puas, mulutnya penuh dengan kental merah dan jeli-jelinya terus bercucuran. Setelah kenyang ia pun pulang dengan bangga dan bahagia karena rasa laparnya telah hilang untuk sesaat. Antang Badiang terkadang tidak menunggu bayi lahir untuk dimangsanya. Ia mampu mengambil bayi yang masih dalam kandungan.
Ia dalam wujud manusia sering berpura-pura menjadi penjual sayur. Ketika bertemu dengan ibu hamil, Antang hanya perlu mengusapnya sebagai tanda untuk dimangsanya saat waktu tiba. Pria dan seisi rumah itu bangun dengan mendapati ari-ari bayinya hilang mengerikan. Terlihat D4 terah di mana-mana seperti habis dimakan kucing atau anjing. Geger seketika melihat bayinya kini sudah tidak bernyawa. Seluruh kampung gempar sekaligus semakin mencekam dan ketakutan. Pagi cerah, mentari di desa Ayawan menyapa manja menyinari rumah-rumah panggung yang berjajar. Burung-burung menari dan bernyanyi merdu. Riko sengaja menemui Delima dan bercengkerama menggoda. "Apa kabarnya hari ini?" sapa Riko sambil memandangi tubuh gadis itu dari atas ke bawah. Sesungguhnya tubuh itu indah sekali di mata cogan asal Jakarta. Bagaimanapun ia pria normal. "Baik, dan kamu sendiri?" Muka Delima membiru malu-malu tapi mau. Bibirnya menyambut tersenyum nakal. Sudah pasti jawaban dari pertanyaan kabar ya baik, kan? Sukar sekali bagi Riko untuk melepaskan tatapannya pada gadis Dayak Kalimantan yang putih lembut. Apalagi aroma wangi parfum dari tubuh Delima mengharumkan hidung. Rasanya seperti mimpi, bisa melihat bidadari turun ke bumi. Sungguh bagi Riko itulah pertama kali membuat psikologisnya error. Sudah tahu jawabannya, kenapa nanya? Jangan panggil Delima jika tidak bisa membantah, sengit membela diri mati-matian untuk menutupi rasa malu dalam hati. Lantas maunya tanya apa? Coba. Sergah Riko tidak kalah sengit, matanya tertuju pada dua kembar. Seakan ingin tahu apa isi dalam dada gadis cantik di hadapannya. Mau menyapa atau mengajak berantem sih? Aneh orang ini. Suara Delima berubah seperti mau menangis. Sorot matanya sayu. "Iya, maaf aku. Wanita dimanapun berada dari suku apapun memang tidak pernah salah. Sekali lagi maaf." Riko menurunkan nada suaranya lebih hangat. Sementara sisi lain, Antang selalu mengawasi putrinya dari kejauhan dengan kekuatan batin penglihatannya. Riko dan Delima semakin hari semakin dekat. Cintanya bersambut lembut merekah mewangi walaupun di balik semua itu ada duri yang siap melukainya. Bagaimana tidak Riko sudah mempunyai tunangan di Jakarta? Apa jadinya jika Delima tahu? Sementara di lain pihak ada Rahman yang menjadi musuh dalam selimut. Ia menginginkan Riko dipecat dari perusahaan. Rahman membuat berbagai siasat untuk menghancurkan Riko, rapi, sistematis, dan tersembunyi. "Apa kamu betah tinggal di sini?" Mengurai begitu saja dari bibir tipis manis Delima sebuah pertanyaan untuk mengalihkan percakapan. Sorot matanya berbinar. Betah gak betah, tapi benar di sini tempatnya istimewa. Walau sedikit misterius. Riko menatap balik bola mata Delima yang begitu indah, membuatnya tenggelam dalam pandangan itu, ingin berenang di sana. Istimewanya apa? Misteriusnya apa? Delima ketus, hatinya dak-dikduk bergetar berantakan. Tatapan laki-laki gagah tampan membuat gadis Dayak itu salah tingkah. "Kamu? Maksudnya?" Delima sedikit takut jika yang maksud Riko adalah misteri keluarganya, tentang wanita berdarah kuyang. "Kamu, iya kamu misteri hatiku," goda Riko puas. "Maksudnya? Hantu? Apa? Maksudnya ring?" Delima semakin takut jika rahasianya terbongkar. "Hantu kepala?" Riko menjawab serius, memandang menginterogasi. "Apa? Mungkinkah Riko mengetahui segalanya?" Delima bertanya-tanya dalam hati. Mata melotot dengan degup jantung yang semakin kencang. Saking kencangnya hingga seperti genderang mau perang. "Maksudnya kamu yang selalu menghantuiku di kepalaku. Entah mengapa kamu selalu hadir dalam pikiranku. Makan tak enak, tidur tak nyenyak." Riko menggoda manja. "Ah, kamu modus, alias gombal. Di Jakarta pan banyak cewek-cewek yang lebih cantik. Mana mungkin kamu mau sama orang hutan seperti aku? Benar kalau orang hutan aku memang gak mau. Nah,
Kan, ngaku. Iya, siapa juga yang mau sama orang utan? Kalau sama kamu saya mau banget. Bohong. Benar, aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Apa kamu mau menikah denganku? Tantang Riko serius dengan memegang tangan Delima. Sorot mata kedua insan itu saling berpagut, mengalirkan rasa misterius yang mampu menimbulkan efek samping gangguan psikologis tersebut rindu. Harum nafas menderu semerbak merusak saraf otak. Ingin rasanya Riko segera melumat bibir cemokot merekah itu. Ia membayangkan menari bersama, memagut begitu dalam dan senyap. Memegang pundak Delima, menghitung pucuk rambutnya. Kemudian gadis cantik itu menubrukkan tubuhnya, menangis bahagia. Riko limbung sejenak menerima serangan mendadak, apalagi dirasakan benturan kenyal menggemparkan. Bagaimana tidak panas dingin dipeluk erat oleh bidadari. Delima menahan tangis menyebabkan gesekan kedua kenyal membuat babak belur minda. Logikanya seperti dihempas badai. Kok diam, Rik? Apa kamu terbiasa mempermainkan anak gadis orang? Sebuah suara pertanyaan Delima membuyarkan lamunan Riko. Bukan, aku hanya menunggu jawaban pasti darimu. Delima bahagia berbalut takut. Mungkinkah Riko bisa menerima dia apa adanya jika tahu bahwa dia anak kuyang? Delima diam, seribu bahasa hatinya tidak tahu harus berkata apa. Ingin rasanya ia mengangguk, tanda menerima perasaan Riko. Hanya saja bagaimana dengan amatnya? Semendadak angin semuanya begitu membingungkan. Seandainya saja Delima bukan putri kuyang, tentu sangat mau. Lantas apa yang akan terjadi? Next episode selanjutnya. Selamat menonton dan jangan lupa bahagia. Belajar bersama bisa dan terima kasih.